Ines di sini. Dan hari ini aku mau ngomongin tentang suatu hal yang mungkin kita sering rasain, cuma gak berani buat obrolin. Atau mungkin hal yang rasanya kalian gak expect kalau kami ini juga bisa relate loh. Hari ini aku mau ngomongin tentang kegagalan. Boleh next slide? Oke. Dari kecil aku tumbuh untuk jadi anak yang ambisius. I've always loved achievements. Kalau aku ikut lomba, aku pengen menang. Kalau aku di kelas, aku harus 3 besar. Aku harus selalu punya target. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang bisa bikin aku ngerasa seenggaknya aku ini berharga. Sampai suatu saat, boleh next slide? Aku ternyata gagal untuk jadi timnas IGO 2023. Aku gagal di seleksi terakhir. Aku masih ingat pengumumannya waktu itu hari Jumat. Dan aku nangis sampai 4 jam lebih. Tapi setelah itu aku gak berhenti. Aku coba lagi. Dan alhamdulillah aku jadi timnas IGO 2024. Waktu itu aku dapat perunggu. Cuma habis dapat perunggu, habis awarding night, waktu yang lain happy, bebannya udah hilang, aku masih nangis. Aku nangis karena aku gak mencapai target emas yang aku terapkan ke diriku sendiri. Tapi habis itu aku mikir, sebenarnya gagal itu apa sih? Boleh next slide? Lantas apakah gagal itu ketika kita nggak dapat sesuatu yang paling tinggi, enggak dapat penghargaan dari orang lain? Well, sebenarnya gagal itu nggak objektif. Setiap orang berhak untuk mendefinisikan kegagalannya masing-masing. Mungkin gagal itu pertama, kalau misalnya kita berhenti buat nyoba. Kalau kita nggak belajar dari kesalahan, kita terlalu sibuk ngebandingin diri sama orang lain, sampai-sampai kita lupa untuk apresiasi diri sendiri. Atau bahkan, kita tuh udah gagal ketika kita terlalu takut buat nyoba, karena takut untuk jadi gagal itu sendiri. Tapi, apapun definisi gagal kalian, aku harap kalian gak lupa untuk ngasih ruang apresiasi ke proses. Karena walau gagal itu gak objektif, kita juga harus ingat, sukses itu bukan angka fix. Sukses itu proses. Setiap langkah yang kalian ambil, itu merupakan spektrum dari kesuksesan kalian. Boleh next slide? So, jadi jangan lupa, kalau gagal sama sukses itu bukan hal yang mutlak. Dan aku mau remind lagi, seandainya sekarang kalian ngerasa gagal, pertama, kalian gak sendiri. Dan kedua, mungkin kalian gak benar-benar gagal, coba kalian pikir lagi, itu gagal menurut siapa? Menurut orang tua, menurut dunia, menurut ekspektasi yang ketinggian, atau mungkin menurut standar-standar yang sebenarnya kita gak pernah sepakatin, tapi kita dipaksa untuk ngikutin standar itu. So, last, ini ada puisi yang aku tulis waktu aku kelas 12. Judulnya Harap-Harap Cemas. Seandainya kalian masih berjuang untuk dapetin emas kalian, masih banyak sekali cemasnya, semoga kalian gak lupa untuk bisa kasih abolisi ke diri kalian sendiri. Semoga kalian gak lupa kalau kalian masih bisa amandemen apapun hukuman yang kalian terapkan buat diri kalian sendiri seandainya emas kalian gak tercapai. And remember to enjoy every steps that you take untuk mencapai emas tersebut. Dan terakhir banget, aku mau bilang jangan lupa untuk redefine your failure, claim your journey, dan kasih apresiasi buat diri kalian sendiri. Thank you.